Oke Sobat Bios, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yakni mengenal apa itu ayam lokal unggul Balit Bangtan, bagaimana budidayanya, dan seperti apa prospek bisnisnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Setiasi, SPTMP. Selamat pagi Bu. Sobat Bios ingin tahu nih, apa sih ayam lokal unggul Balit Bangtan itu? Ayam lokal unggul Balit Bangtan adalah ayam lokal unggul yang sudah diseleksi oleh Badan Litbang Pertanian. Saat ini ada ayam kampung unggul Balit Bangtan yang sudah dilepas galurnya oleh Kementan, yaitu ayam KUB, dan juga ayam sentul terseleksi atau lebih dikenal dengan sensi 1 Agrinak. Lalu, keunggulan apa saja yang dimiliki oleh ayam KUB dan ayam sensi ya Bu? Keunggulan ayam KUB 1 Agrinak ini adalah warnanya seperti warna ayam kampung biasa, jadi warna bulunya beragam. Kemudian dia produktivitas telurnya itu yang lebih tinggi daripada ayam kampung biasa. Kalau ayam kampung biasa itu paling 100 butir per tahun, untuk ayam KUB ini bisa 160 sampai 180 butir per ekor per tahun. Karena memang ayam KUB ini adalah ayam yang diseleksi dari berbagai ayam kampung, diambil yang memiliki produksi telur yang tinggi, sehingga dia memiliki sifat mengeram yang rendah. Jadi hanya 10% dari total populasi yang mengalami mengeram. Umur pertama bertelur lebih awal, yaitu 20 sampai 22 minggu. Kemudian untuk bobot badan, ternyata ayam KUB ini juga memiliki keunggulan. Pada umur 70 hari untuk jantan itu sudah bisa 830 gram, betina hampir 700 gram. Kalau umur dia pada saat 20 minggu ini sekitar dia sudah siap untuk bertelur. Untuk jantan itu 1,6 kilo, untuk betinanya 1,2 kilo. Untuk bobot DUJ 27 sampai 33 gram per ekor. Dan KUB ini lebih tahan terhadap penyakit tentunya karena dia termasuk ayam kampung. Kalau ayam sensi memiliki keunggulan, ayam yang sudah dilepaskan oleh Balit Bangtan sebagai ayam lokal unggul pedaging. Untuk ayam sensi warnanya itu lebih seragam, yaitu kalau tidak abu-abu maka dia pucak, yaitu putih bercak hitam. Keseragaman dari warnanya mencapai 88% sampai 90%. Karena dia ayam pedaging maka pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu pada bobot umur 70 hari yang jantan sudah bisa mencapai 1 kilo, untuk yang betina bisa mencapai 800 gram per ekornya. Produksi telurnya ini pun lebih rendah daripada ayam KUB, yaitu produksi telur umur 29-45 minggu itu 52%, ini mungkin puncaknya ya. Jadi kalau ayam KUB tadi puncaknya itu bisa 65% gitu. Kemudian ini kalau kita lihat ayam sensi ini keunggulannya adalah pada pertambahan bobot badannya yang lebih cepat gitu. Food conversion rate-nya atau perbandingan ini antara pakan dan bobot badan yang dihasilkan sampai umur 70 hari adalah 2,7 sampai 3,1. Jadi dengan 2,7 kilo bisa mencapai 1 kilogram bobot ayam hidup. Dia juga relatif tahan terhadap penyakit. Sahabat Bios, jadi untuk kandang ayam KUB mungkin juga perlu semoga kandang punyanya BPPTI. Yang penting dari syarat dari kandang adalah konstruksi kandang itu harus kuat, harus dia kuat dan tidak membahayakan bagi peternak maupun bagi ternaknya. Kemudian juga
bisa kita lihat masuk Mbak Dewi. Jadi kandang itu sebaiknya memang menghadap timur dan barat. Dia cukup mendapatkan sinar matahari, tapi ingat sinar mataharinya jangan langsung mengenai pada ayamnya. Oh iya Bu, kalau di BPTP Jatim, tipe kandang yang digunakan apa ya Bu? Jadi tipe kandang ayam untuk ayam KUB ini mungkin bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang menggunakan kandang baterai. Ya, jadi ayamnya satu-satu, tapi kandang baterai itu cukup mahal di awalnya. Yang kedua adalah kandang postal seperti ini. Jadi kandangnya ayamnya kita taruh di atas liter atau di lantai yang kita alasi dengan liter. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti ini, maka kita harus memperhatikan sirkulasi dari kandang ini. Oleh karena itu dinding kandang sebaiknya memang terbuka, ya, cukup untuk angin itu sirkulasi udara itu masuk, kemudian sehingga untuk ininya jangan terlalu besar. Saya sering melihat di peternak itu ditutup rapat sampai atas gitu ya, maka di situ kalau kita lihat sirkulasi kandangnya ini kurang bagus. Kalau sudah seperti itu biasanya nanti penyakit-penyakit akan muncul untuk infeksi ya, seperti pernafasan dan sebagainya. Nah, pasti Sobat Bios penasaran juga nih Bu, terkait kapasitas kandang ayamnya. Mohon dijelaskan ya Bu. Untuk kapasitas kandang ini juga harus kita perhatikan. Bagaimana kapasitas kandang itu tidak boleh terlalu umum. Kalau untuk ayam yang dewasa ini sekitar 3 ekor sampai 5 ekor. 5 ekor itu sudah terlalu padat ya. Ini 3 ekor aja kurang ya. Jadi per meter persegi itu 3 ekor ayam. Kemudian peralatan apa yang perlu ada di dalam kandang, yaitu selain yang cukup untuk seluruh ternaknya. Jika dia untuk ayam KUB enggak, dia perlu tenderan ya. Perlu untuk kita beli tenderan karena sesungguhnya ayam KUB ini adalah ayam yang dia cukup ini ya pergerakannya, karena dia ini sebenarnya kan ayam kampung, dari ayam apa aja termasuk ayam masih ayam alas lah istilah seperti itu. Sehingga atas ini kalau memelihara ayam KUB itu harus kita tutup yang atasnya ini kurang seperti ini. Kalau nggak kita tutup, ayamnya ini bisa naik dan akhirnya bisa bahkan ada yang bertelur di kemudian dalam tenderan yang perlu kita ini adalah liter Mbak. Yang saya sering jadi pertanyaan adalah liter ini berapa lama untuk kita ganti. Kalau yang bagus itu sebulan atau sebulan. Liter ini menjadi menggumpal atau basah. Istilahnya di sini begitu dia terasa bau, maka menunjukkan bahwa amonia di dalam liter itu sudah penuh sehingga dia sudah tidak nyaman ya bagi ternak. Kemudian untuk ayam KUB berikutnya adalah untuk bertelur. Jumlah tempat bertelur ini sebaiknya adalah 40% dari jumlah induk. Kalau induknya adalah satu flok itu misalnya taruhlah 40, ya itu 10 tempat bertelur agar dia nggak terlalu berebutan. Pemeliharaan ayam KUB atau ayam sensi bisa kita bagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase starter, yaitu pada saat ayam KUB ini atau ayam sensi umur DOD 1
1 hari sampai umur 4 minggu. Berikut akan kita sampaikan bagaimana kita dalam penanganan pada saat BUC ini baru datang. Langkah pertama, kita siapkan kandang bruder. Kandang bruder ini yaitu kandang yang kita siapkan dengan adanya pemanas, karena ayam BUC ini dalam pemeliharaan fase starter ini dia membutuhkan panas, gitu ya, suhu yang hangat. Caranya adalah yang pertama, kita siapkan bisa jadi dari kardus, bisa jadi juga dengan triplet atau dengan kandang yang lain. Intinya bahwa kandang ini kita buat nanti bisa hangat untuk ayam. Langkah pertamanya yaitu kita buat alas kandang, bisa dilihat di sini ya, alas kandangnya bisa kita buat dari sekam sekitar 5-10 cm. Setelah itu sebelum BUC datang, kita sudah hidupkan lampu. Kita hidupkan lampu selama kurang lebih 2 jam sebelum BUC datang. Setelah itu kita beri alas, yaitu di atas yang pertama tadi kita beri kertas, bisa kertas koran atau kertas yang lain. Nanti pasti hiasan kertasnya. Kapasitas kandang untuk BUC ini adalah 1 meter persegi sekitar 15-20 ekor. Jadi itu pada saat dia masih kecil. Setelah itu dia nanti akan membutuhkan ruang yang lebih besar lagi. Oleh karena itu kandang ini dengan perkembangan umurnya, perkembangan ayamnya, maka kandang ini perlu kemudian alas koran ini kalau sudah kotor atau basah maka bisa diganti lagi. Setelah itu kita siapkan tempat minumnya. Kita siapkan minum. Untuk pertama kali datang maka minumnya perlu kita kasih air gula. Air gula ini berfungsi agar untuk mengembalikan energi dari ayam yang telah mengalami perjalanan. Setelah itu kita masukkan ayamnya selama 1 jam. Ini biarkan ayam minum dulu ya. Setelah itu baru diberi pakan. Agar kita tahu apakah ayam ini sudah dia mendapatkan panas yang cukup atau tidak, tinggal kita lihat dari sebaran ayamnya itu. Apabila dia mengumpul di bawahnya lampu, maka tandanya bahwa ayam itu kedinginan, sehingga lampunya bisa kita turunkan. Tetapi kalau ayam ini
dia menjauh dari lampu, maka artinya bahwa ayam itu kepanasan, sehingga lampunya bisa kita turunkan. Kemudian yang berikutnya, apabila ayamnya ini menyegar dengan baik, maka tandanya bahwa ayam itu mendapatkan suhu yang optimal bagi dirinya. Untuk pemeliharaan ayam layer atau ayam KUB atau sensi yang sudah umur 5 bulan, sudah siap dia untuk bertelur, maka kita harus menata ayam itu dengan rasio jantan 1 dibanding dengan betina 5-7 ekor. Kapasitas kandangnya 1 meter persegi itu untuk 3-5 ekor ayam dewasa. Kalau pengamatan saya 5 itu sudah terlalu penuh ya, jadi 3-4 lah. Kemudian kita bantu dengan pencahayaan ya, karena untuk reproduksi ini butuh pencahayaan. Mulai dia umur 15 minggu itu lampu menyala 12 jam. Nah kalau sudah mulai umur 18 minggu ya, jadi ini sudah 4 bulan setengah, maka lampu menyala mulai 14 jam. Pada saat produksi lampu menyala 16 jam, jadi mulai jam 4 itu sudah mulai dihidupkan lampunya. Ini untuk membantu merangsang hipotalamus bekerja yang memproduksi hormon reproduksi seperti itu. Jadi pencahayaan ini sangat penting untuk ayam bertelur. Kemudian ya sama kayak liter dan sebagainya juga harus senantiasa kita ganti sebelum menggumpal dan bau. Kalau untuk tahapan teknik penetasan sendiri itu apa saja ya Bu? Untuk penetasan, maka tahap pertama adalah setelah telur kita ambil dari kandang, maka selanjutnya adalah kita letakkan pada ruang penyimpanan telur. Telur ini kita siapkan dalam tray, kemudian kita bersihkan dengan larutan desinfektan atau bisa sebenarnya juga dengan fumigasi. Kemudian syarat agar telur ini nanti masih bagus untuk ditetaskan adalah suhu dalam ruang penetasan ini harus sejuk, jadi tidak boleh ditempatkan di tempat yang panas. Ini suhunya sekitar 18
derajat Celcius. Itu jadi memang harus cari yang di rumah itu, misalnya harus cari tempat yang paling sejuk. Kemudian telur kita seleksinya lewat apa saja, yaitu dari bentuknya dulu. Bentuknya itu adalah dia oval ya, tidak terlalu lonjong atau nggak terlalu bulat, dengan indeksnya itu sekitar 74%. Kemudian telur ini juga kerabangnya itu harus bagus. Jadi kerabangnya itu dia tidak pecah, tidak ada retak rambut, kemudian cangkangnya itu halus ya, kemudian juga cangkangnya ini kuat ya, seperti itu. Kemudian berat telur ini sebaiknya adalah di atas 34 gram. Kalau kurang dari itu nanti DOC-nya terlalu kecil dan cacat ya, ini syarat dari telur tetas. Untuk di penyimpanan ini jangan terlalu lama ya, jadi untuk di penyimpanan itu maksimal 1 minggu. Kalau terlalu lama nanti jadinya infertil. Proses selanjutnya adalah kita memasukkan telur ke dalam mesin tetas. Mesin tetas itu ada 2. Yang pertama adalah setter atau inkubator. Ini adalah kita gunakan untuk menempelkan telur pada hari pertama sampai hari ke-18. Jadi sebelum digunakan kita siapkan dulu traynya terlebih dahulu, dibersihkan, disemprot dengan desinfektan. Setelah itu telur tetas ditata di atas tray. Cara menataknya adalah yang ujung yang lancip itu di bawah, jadi rongga udaranya itu ditaruh di atas. Sebelum telur dimasukkan, maka mesin tetas terlebih dahulu dihidupkan agar suhunya sudah sesuai ya, yaitu suhu 37,5 derajat Celcius sampai 38 dan kelembapannya 55 sampai 60%. Pada hari keempat bisa kita lakukan candling, yaitu kita menerawang telur untuk melihat apakah telur itu infertil atau kosong dan apakah telur itu fertil. Kalau telur ini fertil maka dia akan terisi ya, tapi kalau kosong kelihatan bening, tidak ada garis-garis merahnya, dan itu tandanya bahwa dia adalah infertil. Yang infertil kita ambil, kalau masih 4 hari masih bisa untuk dikonsumsi. Kemudian cara candling adalah kita sorotkan lampu ya, dan kita melihatnya adalah di ruang yang gelap. Kalau di yang terang ya agak sulit untuk kita lakukan. Selain itu, nanti pada hari ke-18 itu juga kita lakukan candling lagi. Gunanya apa candling hari ke-18 ini? Yaitu agar kita tahu mana yang telur yang mati embrio dan mana yang embrionya itu hidup. Kalau yang mati embrio, maka dia nanti tidak akan kelihatan penuh dalam telurnya itu, dan mungkin separuh gitu ya, atau mungkin hanya 1/4. Yang mati embrio kita ambil, tidak kita masukkan ke dalam keranjang yang akan kita masukkan pada penetas hatchery ya. Setelah candling, telur diletakkan dalam keranjang ini untuk yang hari ke-18. Kemudian kita masukkan dalam mesin penetasan hatchery sampai hari ke-21 dia menetas semua. Berapa persen keberhasilan penetasannya, Bu? Kalau yang menetas itu di penetasan kita 85 sampai 90% dari yang fertil. Kalau yang kosong itu sekitar 10%. Pada hari ke-21 sudah sempurna menetas. Penetasan ini bisa mundur apabila suhu dan kelembapannya itu kurang pas. Lantas, bagaimana cara melakukan penetasan telur untuk skala rumahan? Maka untuk yang menggunakan ini yang pertama kita jalankan power kita nyalakan. Nah, untuk melihat ke dalam ini kita nyalakan lampu di dalam. Kita ya, kita cermati semua pas sudah berfungsi. Tunggu
motornya gimana? Oke, ini ready. Dia akan berbalik satu kali, kemudian dia akan konstan kembali. Sambil kita melihat suhu 39. Kemudian di sini adalah cara untuk membalik telur itu. Biasanya kita atur sekitar berskala 3 jam, dia akan berbalik lagi. Kita memasukkan penampang air. Ini fungsinya untuk mengatur kelembapan. Perlu kami informasikan bahwa mesin otomatis berskala rumah tangga ini dengan kapasitas 100 liter ini satu rangkaian dengan inkubator dengan bensinnya. Setelah mesin lepas ready, kita yang sudah kita siapkan telur tadi sudah kita seleksi, kemudian kita sudah bersihkan, maka kita masukkan ke dalam mesin lepas. Kita atur semua sampai penuh. Setelah itu kita tutup dengan papak. Kita jalankan semua motornya. Dengan heaternya juga kita nyalakan semua, berarti kita ready dengan kita tetap ini konstan. Mohon maaf karena ini sementara penyesuaian. Mengapa perlu itu kembalikan telur ini sampai dengan hari ke 18, karena sifat tidunya telur itu untuk agar supaya cairan yang ada di telur itu tidak menempel di kerabang. Itu yang fungsinya dia membutuhkan 3 jam untuk harus dibalik. Kita lihat apa ada embrio atau batang tunas itu di dalamnya. Nah, kita melakukan cleaning. Jadi biasanya kita pakai teropong, kalau skala rumah tangga kita pakai senter. Nah, kita lihat senter itu atau dia bunyi di dalam berarti dia kosong. Tetapi kalau dia ada tunas hitam muncul, ada serabut tapi hitam, berarti itu embrio. Nah, setelah yang sudah berisi ini kita kembalikan masuk ke posisi semula di dalam rak penepasan. Kemudian selanjutnya kita tutup kembali secara rapat dengan suhu tetap pada hari ke-18, hari ke-18 atau ke-19. Ini posisi motor ini tidak boleh lagi bergerak, kita matikan motornya. Di hari ke-20, karena ini sifatnya skala rumah tangga, inkubator dengan itu dari 1. Di atas palang air ini kita tempatkan dengan 1 wadah untuk jangan sampai air yang menetas ini jatuh ke air. Ini telur itu pada hari ke-20 sebelum menetas kita masukkan direct. Nah, kita masukkan dengan posisi yang rata selama tadi, kemudian kita masukkan kembali di dalam. Tapi bila mana kita akan menuntaskan juga tadi yang 100 butir, kita menunggu dulu, berarti kita nggak bisa pakai yang mengisi telur yang ini. Cukup kita simpan dulu di sini supaya menjaga juga kalau dia menetas di atas ini jatuh menimpa di talang air dari ini. Jadi kemudian yang sudah menetas, biasanya kita akan keluarkan box untuk siap. Kalau dipasarkan, sudah siap untuk dipasarkan. Kalau siap untuk pemeliharaan, kita akan masukkan di kandang pemeliharaan air kecil. Nah, Sobat Bios masih penasaran juga Bu terkait prospek bisnisnya. Mungkin saja Sobat Bios yang mengikuti webinar kali ini adalah salah satu pelaku bisnis atau yang baru akan memulai bisnisnya.
prospek bisnis untuk ayam KUB masih terbuka luas, terutama untuk masa pandemi seperti ini. Maka banyak orang yang terkena dampaknya dan banyak yang mencari alternatif. Maka pemeliharaan budidaya ayam KUB atau bisnis ayam KUB ini bisa menjadi sebuah alternatif, karena untuk orang cari pangan kan ini tetap gitu ya, makan itu tetap dibutuhkan, jadi bisnis food itu tetap dibutuhkan, dan ini untuk di hulunya ini adalah bisa dengan ayam KUB, pemeliharaan ayam KUB ini. Maka beberapa peluang bisnis yang bisa dilakukan adalah bisa untuk produksi ayam potong umur 70 hari. Jadi dipelihara 70 hari kemudian dijual sebagai ayam potong. Kemudian untuk produksi pulet atau calon indukan, jadi itu dipelihara sampai usia 4 bulan lah, atau 3 bulan setengah, 4 bulan sampai 5 bulan kan ini dia baru bertelur. Jadi dipelihara selama itu kemudian dijual sebagai calon indukan. Kemudian juga bisa untuk produksi telur konsumsi atau untuk produksi telur tetas. Ini juga banyak yang nyari telur tetas ya, karena dia punya penetasan, mesin tetas gitu, tetapi nggak punya ayamnya. Bisa kemudian usaha untuk penetasan ini. Jadi selain produksi telur tetas juga bisa usaha untuk penetasannya ya. Kemudian produksi DUC atau pembibitan, bisa juga untuk yang ke arah pasca panen. Dengan ayam KUB ini untuk orang yang nggak mau berribet-ribet memelihara, maka dia bisa kemudian di pasca panennya dia membeli ayamnya, kemudian dia buat untuk ayam ungkep, lodo, panggang dan sebagainya. Ayam KUB ini sangat berpotensi untuk ke situ. Untuk bisnis ayam KUB ini alhamdulillah di Jawa Timur sudah ada paguyuban pemuda KUB ya. Orang-orang muda yang tergerak untuk mengembangkan ayam KUB ini nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh ketuanya, yaitu Mas Anang Sasongko.